saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa belajar bersama ya. Jadi terkait dengan imunisasi, nanti insya Allah saya akan sampaikan tidak hanya imunisasi COVID saja, karena anak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan itu usia 0 sampai 18 tahun gitu. Jadi di bawah 18 tahun itu masih anak. Nah, nanti sedangkan kebijakan terkait vaksinasi COVID itu 12 di atas 12 tahun gitu. Jadi terus bagaimana dengan anak-anak yang usia 0 sampai 12 tahun itu? Nah, nanti saya akan sampaikan juga terkait dengan kepentingan dari imunisasi itu sendiri. Ini sedikit terkait dengan vaksin ya. Jadi vaksin itu penemunya ilmuwan Muslim ya. Jadi kalau banyak mungkin hoax ya yang terkait dengan vaksin itu membunuh generasi Muslim dan sebagainya begitu, itu merupakan pandangan yang salah begitu. Jadi apabila kita banyak mempelajari terkait dengan vaksin ini, maka kita akan lebih tahu. Semakin banyak kita belajar, semakin kita tahu bahwa diri kita itu kecil sekali yang kita pahami begitu. Terkait juga dengan COVID-19 ini. Jadi Allah memberikan masa pandemi ini ada keuntungan juga begitu ya. Jadi walaupun memang itu suatu musibah, tetapi kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah begitu. Nah, ini penemunya Ar-Razi atau nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria. Ya, asalnya dari Persia. Pertama kali dia menemukan dasar vaksinasi cacar air. Jadi cacar air tahu ya. Jadi seluruh tubuhnya penuh dengan kelainan kulit yang banyak cairannya begitu, kemudian pecah dan menyebar kemana-mana karena ini sangat menular. Bahkan sampai sekarang pun cacar air masih ada begitu. Nah, buku beliau itu ada di museum di Belanda, di Leiden University, dan bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris begitu. Jadi bukti kitab ini masih ada di sana. Nah, ini sedikit untuk pengantar ya. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman yang salah, kita sebagai seorang Muslim terkait dengan imunisasi dan vaksinasi. Nah, saya akan menyampaikan tujuan dari imunisasi itu apa. Jadi imunisasi itu tujuannya melindungi seseorang terhadap penyakit tertentu. Jadi penyakit tertentu. Jadi ketika kita divaksin COVID misalnya, berarti kita memiliki antibodi atau kita mempunyai kekebalan terhadap COVID. Nah, kenapa jenis vaksin itu banyak ya? Karena vaksin itu antibodinya itu spesifik gitu, spesifik pada kasus-kasus tertentu, termasuk tadi cacar air. Jadi ada vaksin cacar air gitu, ya. Jadi spesifik. Kemudian menurunkan prevalensi. Jadi salah satu contohnya yaitu polio ya. Kita tahu polio itu dulu tahun 1980-an itu masih menjadi momok yang luar biasa, bahkan anak-anak banyak yang cacat kakinya karena infeksi polio ini. Nah, tujuan akhirnya yaitu eradikasi, yaitu final goal-nya. Jadi tujuan akhirnya eradikasi. Eradikasi itu sama sekali kita tidak menemukan kasus lagi gitu kalau kita berhasil program imunisasinya ini. Jadi target coverage imunisasi itu di atas 95%, maka akan terjadi eradikasi penyakit. Jadi penyakit itu akan hilang dari muka bumi begitu. Nah, salah satu contohnya apa yang sudah berhasil di Indonesia yaitu infeksi polio gitu. Oke. Sekarang saya akan sampaikan terkait apa sih bedanya imunisasi sama vaksinasi gitu. Sama atau beda gitu. Nah, jadi secara istilah mungkin masyarakat masih menganggap sama ya. Oh, imunisasi, vaksinasi sama gitu. Jadi imunisasi itu sebenarnya lebih luas cakupannya dibanding vaksinasi. Jadi imunisasi itu apa? Suatu proses yang dapat menginduksi atau menstimulasi imunitas tubuh.
baik itu buatan maupun alamiah. Kalau yang buatan itu imunisasi aktif ya, yaitu vaksinasi, itu salah satu contohnya. Kalau yang pasif itu langsung kita memberikan antibodi. Jadi kita suntikkan antibodi spesifik, misalnya antibodi terhadap hepatitis B pada bayi baru lahir, pada ibu yang kena atau terinfeksi hepatitis B. Nah, itu imunisasi. Jadi imunisasi itu ada dua, aktif sama pasif. Nah, sedangkan vaksinasi itu yang mana yang masuk? Yaitu yang imunisasi aktif. Jadi imunisasi aktif itu memberikan vaksin yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Jadi Allah itu sudah menciptakan tubuh manusia itu dengan proteksinya sebenarnya, memiliki pertahanan tubuh untuk menghalau kuman atau segala macam virus maupun bakteri dari tubuh kita. Tapi responnya itu akan berbeda. Maksudnya ada yang dia akan berhasil, ada yang tidak berhasil gitu. Kalau berhasil maka dia akan dieliminasi, kemudian kita tetap sehat. Tapi kalau tidak berhasil maka kita akan jatuh sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Itu yang tidak kita harapkan. Nah, prinsipnya sebenarnya vaksinasi itu mirip dengan infeksi alamiah. Jadi kalau kita sudah pernah kena infeksi cacar air gitu ya waktu kecil, maka kemungkinan kecil kita akan terinfeksi lagi karena tubuh kita sudah membentuk antibodi cacar air dan punya sel memori. Jadi suatu saat ketika kita terinfeksi virus yang sama, maka tubuh kita bisa mengidentifikasi virus tersebut gitu. Nah, di sini. Jadi intinya dalam vaksinasi ini ada yang buatan, ada yang alamiah. Nah, nanti saya akan sampaikan di sini. Ya, ini ada yang pasif, ada yang aktif. Yang aktif tadi kan pemberian vaksinasi ya, aktif buatan itu diberi vaksinasi. Nah, kalau yang alami itu kita sakit. Jadi kalau kita sudah terinfeksi cacar air, berarti kita punya antibodi dan punya sel memori terhadap cacar air. Gitu. Nah, ada kekebalan pasif namanya. Pasif itu ada dua juga, yaitu alami sama buatan. Alami itu seperti tadi yang disampaikan sama Dokter Anis ya, janin yang ada di dalam kandungan ibu itu akan mendapatkan antibodi ibu melalui plasenta bayi. Ya, itu alami. Jadi ibu punya antibodi, kemudian dialirkan ke janin. Nah, kalau yang pasif buatan itu pemberian antibodi langsung. Jadi antibodi yang sudah jadi kita suntikkan ke seseorang sehingga dia mendapatkan antibodi yang bisa langsung bekerja gitu. Hanya saja nanti akan berbeda terkait dengan kekebalannya akan bertahan berapa lama gitu. Jadi akan lebih baik yang dia kekebalan aktif ya. Kalau dia buatan kekebalan pasif dan itu buatan biasanya hanya bekerja pada jangka waktu yang pendek. Nah, ini saya akan menyampaikan terkait dengan keuntungan vaksinasi. Jadi kenapa sih sampai sekarang banyak sekali jenis vaksin ya? Jadi mungkin yang memiliki putra balita mungkin ya, ini kok sekarang semakin kesini kok banyak sekali jadwal imunisasi begitu. Karena apa? Karena dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebenarnya memiliki program dari setiap jadwal yang ada di IDAI itu dimasukkan dalam program pengembangan program imunisasi yang punya pemerintah itu, yang PPI, yang di puskesmas itu. Jadi satu-satu sebenarnya kita sudah mulai memasukkan, dulu ada HIB, dulu kan adanya DPT combo ya, DPT sama hepatitis B saja gitu, DPT combo. Nah, kita sudah memasukkan HIB. Nah, sekarang ada namanya Pentabio. Sekarang udah nggak ada DPT combo. Nah, kita masukkan satu. Kemudian ya 3 tahun yang lalu kita masukkan rubella. Jadi 9 bulan tidak hanya mendapatkan campak, tetapi juga mendapatkan rubella. Jadi MR. Targetnya di usia 9, kemudian 2 tahun sama nanti di usia SD ya. Nah, itu sudah mulai 3 tahun yang lalu. Insya Allah sekarang di seluruh Indonesia sudah ada itu MR, sudah nggak pakai campak lagi begitu. Jadi keuntungan vaksinasi itu apa? Satu, murah gitu ya.
cost efektif gitu dibandingkan ketika si anak itu sakit gitu kan. Jadi kalau anak itu sakit, maka biaya rumah sakit, biaya penyembuhan itu lebih mahal dibanding dengan vaksinasi itu sendiri. Kemudian dengan vaksinasi melindungi tubuh dari ancaman penyakit. Jadi tidak, dan vaksin itu udah ada penelitiannya, jadi ada fasenya, fase 1, 2, 3, dan itu aman untuk diberikan kepada manusia begitu. Nah, kalau kita bicara masalah pemberian vaksin pada anak, makanya itu sesuatu hal yang dijaga atau sudah diteliti keamanannya, sehingga kita tidak perlu khawatir. Ya, ini ada jenis vaksin, ada 2 ya. Maksudnya apa? Vaksin hidup dan vaksin mati, atau tadi disampaikan inactivated. Jadi maksudnya hidup itu bakteri atau virus yang dilemahkan. Jadi bukan hidup aktif sehingga kita sakit gitu dimasuki virus, bukan. Tetapi sudah dilemahkan, di mana harapannya tubuh kita akan merespon untuk membentuk antibodi gitu. Nah, nanti apa saja yang termasuk vaksin hidup ini nanti saya sampaikan. Kalau COVID itu termasuk yang inactivated. Jadi belum ada vaksin COVID yang semuanya vaksin yang ada ya, baik Sinovac, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, semuanya itu inactivated. Jadi dia virus yang dilemahkan. Kemudian diambil sebagian proteinnya, dijadikan vaksin, kemudian dimasukkan kepada kita, di tubuh kita untuk agar tubuh merespon terhadap vaksin yang masuk ke dalam tubuh itu. Nah, ini contohnya ada vaksin hidup, ada vaksin yang inaktif. Jadi inaktif itu dia mati, kita ambil proteinnya sedikit. Nah, BCG yang usia 1 bulan itu termasuk yang hidup. Dia bakteri yang bisa menyebabkan infeksi paru-paru atau TBC ya. Nah, itu kalau yang virus yang campak tadi termasuk vaksin hidup gitu. Nah, kalau yang inaktif banyak sekali, termasuk DPT, kemudian HPV, meningitis, kemudian HIV, hepatitis B, itu termasuk inaktif. Ini jenis-jenisnya. Harapannya, jadi ini gambar diagram yang bisa kita pahami terkait dengan ketika antigen atau kuman itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, ketika kuman itu masuk, baik itu secara alami kita terinfeksi maupun karena vaksin. Nah, harapannya akan terbentuk imunoglobulin ini. Jadi, imunoglobulinnya ada 2 jenisnya. Apa sih bedanya M sama G? Jadi, imunoglobulin M itu yang dia segera meningkat ketika di awal, di 2 pekan pertama. Tapi setelah itu, yang masih ada di dalam tubuh kita adalah imunoglobulin yang G. Oke. Nah, sekarang bicara terkait dengan kekebalan komunitas. Nah, ini yang ingin dicapai oleh pemerintah terkait dengan vaksin COVID itu. Kenapa sih program vaksin COVID itu merebak di mana-mana ya, sampai ke bahkan di pantai Gunung Kidul gitu ada vaksinasi di sana begitu. Bahkan di kelurahan, di puskesmas bahkan ya. Di Sleman sudah semua puskesmas sudah bisa kita akses untuk vaksin COVID ini. Karena pemerintah ingin mencapai ini, herd immunity. Jadi targetnya berapa? Di atas 75%. Nah, nanti saya punya gambar di Indonesia itu sudah tercapai berapa persen gitu. Jadi terkait herd immunity ini adalah daya tahan komunitas. Jadi tadi disampaikan juga sama Dokter Anis ya, ada individu yang dia tidak boleh diberi vaksinasi gitu ya. Misalnya ibu hamil tadi kalau usia kehamilan kurang dari 12 minggu tidak boleh diberikan gitu ya, menunggu nanti usia kehamilannya di atas 13 minggu begitu. Nah, terus gimana? Apakah dia akan mendapatkan herd immunity? Iya, dia akan mendapatkan apabila komunitas di mana dia tinggal itu sudah melakukan vaksinasi. Nah, nanti saya akan memperlihatkan gambaran. Ini ada 2 komunitas, 3 ya, nanti gambarannya ada 3 komunitas. Yang biru itu yang tidak divaksin. Jadi ini komunitasnya ada kurang lebih 50 orang. Dari 50 orang itu ada 2 yang terinfeksi.
Dan yang divaksin belum ada sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan bahwa hampir 80-90% komunitas itu semuanya terinfeksi. Nah itu, jadi komunitas ini tidak ada herd immunity-nya, sehingga ketika ada 2 yang sakit langsung menyebar ke semuanya. Kemudian gambaran yang kedua kita lihat yang kuning itu yang sudah vaksin. Nah dari 50 penduduk di situ yang vaksin baru 6 orang. Kemudian ada yang terinfeksi 2. Apa yang terjadi? Karena belum banyak yang vaksin, akhirnya dari penduduk itu banyak yang sakit. Yang nggak sakit ya hanya yang yang sudah divaksin saja, yang kuning masih dia sehat, tidak sakit. Kemudian gambaran yang ketiga kita lihat di sini coverage penduduk yang sudah diimunisasi udah lebih dari 75%. Apa yang terjadi? Kita lihat. Yang biru itu kenapa? Ya karena itu kontraindikasi diberi vaksinasi. Nah, mereka bisa tetap sehat gitu ya, tetap terjaga walaupun ada yang sakit. Nah, inilah yang kita targetkan. Kenapa kita harus segera mencapai coverage imunisasi di atas 75%. Nah, harapan kita ini. Oke. Nah, saya masuk ke vaksin COVID ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan di awal terkait dengan target vaksinasi ini ya. Jadi sebenarnya vaksinasi itu menetralising antibody ya. Jadi menurunkan kasus COVID-nya, kemudian menekan kematian, terutama ini ya. Jadi intinya unpredictable gitu. Termasuk ibu hamil itu luar biasa, banyak sekali bahkan tenaga kesehatan juga meninggal ketika hamil gitu, karena belum mendapatkan vaksinasi, karena waktu itu belum ada kebijakan terkait pemberian vaksin pada ibu hamil. Memperpendek masa penularan, kemudian menurunkan risiko penularan dan jangka panjangnya herd immunity. Nah ini gambaran dari target imunisasi. Nah ini yang ingin saya sampaikan, jadi vaksin yang ada di Indonesia itu ada 5. Pfizer udah ada, baru datang, tapi belum untuk jadwalnya untuk siapa dan di mana itu belum ada informasi. Ini saya punya data sampai 10 Agustus 2021. Ini tidak hanya anak ya, semuanya. Jadi coverage imunisasi di Indonesia yang sudah mendapatkan 2 dosis itu baru 14,36%. Jadi untuk mencapai 75% itu masih jauh. Kemudian yang mendapatkan dosis 1 lebih banyak, yaitu 26,7%. Nah ini gambarannya. Oke. Kemudian rekomendasi terbaru, tadi yang satu disampaikan oleh Dr. Anis terkait dengan ibu hamil ya, dari POGI sudah mengeluarkan rekomendasinya, kemudian dari IDAI juga sudah mengeluarkan rekomendasi untuk anak. Hanya anak diberikan di atas usia 12 tahun gitu. Jadi untuk di bawah 12 tahun belum boleh mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Nah, bagaimana dengan anak yang usia 0 sampai 12 tahun gitu. Nah, dari IDAI menyampaikan terkait rekomendasi 0 sampai 12 tahun ini diharapkan orang tua melengkapi jadwal vaksinasi yang ada yang sudah dikeluarkan oleh IDAI dari 0 sampai 12 tahun. Nah, BPOM juga sudah memberikan izin yaitu Sinovac ya. Jadi untuk sementara vaksin yang boleh diberikan untuk anak Sinovac dan Moderna. Cuma Moderna kan masih sangat sedikit ya jumlahnya, sehingga sementara ini kalau di Jogja belum ada yang untuk anak itu Moderna, masih pakai Sinovac. Nah, ini tadi yang disampaikan terkait dengan imunisasi 0 sampai 12 tahun, ini imunisasi dasar lengkap yang 0 sampai 18 bulan ya, 0 sampai 18 bulan. Jadi mulai dari hepatitis B, BCG, polio, DPT sampai campak 9 bulan, kemudian ada booster di 18 bulan. Kemudian usia sekolah ya, usia sekolah mulai usia 5 tahun itu mendapatkan booster DPT yang kelima sama MR.
Nah, kemudian HPV sudah mulai diberikan ya di Jogja ya, itu masuk program pemerintah, diberikan kepada anak-anak sekolah ya, di 4 SD, kelas 4 sama kelas 5 SD. Oke. Nah ini imunisasi dasar yang dia menjadi program PPI pemerintah. Nah, kalau dari dokter anak kita punya jadwal sesuai rekomendasi tahun 2020. Kemarin Desember 2020 baru ada rekomendasi yang terbaru. Jadi selain imunisasi dasar, IDAI menyarankan untuk anak itu mendapatkan imunisasi yang lain, imunisasi tambahan. Karena belum ada vaksin COVID untuk 0 sampai 12 tahun, maka di sini ada beberapa rekomendasi yang harus diberikan, termasuk pneumokokus, PCV di sini ya. Jadi pneumokokus itu vaksin bakteri ya, bakteri pneumonia yang dia bisa menginfeksi paru-paru, menginfeksi otak, bisa menyebabkan pneumonia. Nah, jadi kalau dia sudah mendapatkan vaksin pneumokokus, maka ketika dia sakit misalnya kena bakteri pneumokokus ini, maka dia akan relief lebih sembuh lebih cepat begitu. Ketika dia sakit, tapi ketika dia nggak sakit ya dia akan tidak ada masalah karena sudah mendapatkan vaksin. Kemudian yang disarankan selanjutnya yaitu influenza. Intinya vaksin-vaksin yang ada hubungannya dengan saluran nafas itu diberikan kepada anak 0 sampai 12 tahun. Nah ini jadwal yang lain influenza. Kalau influenza itu setiap tahun sekali, cuma dosis pertama diberikan 2 dosis. Setelah itu 1 tahun 1 kali. Ya, ini rekomendasi dari dokter anak. Kalau vaksin yang lain termasuk tadi HPV udah masuk program pemerintah ya, alhamdulillah. Ada hepatitis A, kemudian ada Japanese encephalitis gitu. Jadi silahkan nanti yang putra-putrinya belum menambahkan program imunisasi bisa segera ke rumah sakit untuk mendapatkan jadwal. Nah, ini terkait dengan efek samping ya. Tadi disampaikan memang vaksin itu yang nggak ada efek sampingnya begitu ya. Walaupun memang kenyataannya Sinovac minimal dibandingkan dengan vaksin yang lain, misalnya AZ, AstraZeneca, dan Moderna. Kita lihat di sini efikasinya. Jadi Sinovac memang hanya 65%, sedangkan Moderna dia lebih tinggi efikasinya, bisa sampai 90%. Namun kita memang tidak bicara hanya angka saja ya, tetapi respon individu akan berbeda. Jadi imunisasi dan vaksinasi ini merupakan usaha agar kita bisa memiliki antibodi, tetapi respon tubuh individu itu berbeda-beda. Oke. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.